Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 119. Di kamar utama, Dr. Robert langsung pulang setelah selesai memeriksa Rehan dan memberikan obat serta beberapa pesan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama Rehan masih dalam keadaan sakit. Tubuh Rehan yang penuh luka karena goresan sikat yang terlalu kuat membuat Rehan tidak diperbolehkan beraktivitas seperti biasa karena itu akan mengganggu proses penyembuhannya. Sil, aku boleh minta tolong? Tanya Anissa. Boleh minta tolong apa kak? Tanya Anissa. Aku nitip kakakmu sebentar ya. Aku mau bikin bubur dulu. Kakakmu nggak mungkin makan makanan seperti itu dengan kondisi seperti ini, ujar Anissa. Kenapa nggak Bibi saja yang buatin kak? Biar kakak di sini saja, usul Cecil. Gak usah, biar aku saja, tolong ya, pinta Anissa. Baiklah, aku akan di sini menemani Kak Ray, ujar Cecil. Namun saat Anissa ingin berdiri dari duduknya, lagi-lagi lengan Rehan dipegang oleh lengan Anissa dipegang oleh Rehan. Jangan pergi, ucap Rehan lirih. Mas, aku cuma mau ke dapur sebentar. Obat mas harus diminum. Aku mau bikin bubur dulu buat mas. Mas sama Cecil dulu ya, ujar Anissa. Rehan menggelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Sayang, aku cuma bikin bubur doang kok. Aku gak akan pergi jauh. Nanti aku kesini lagi, ujar Anissa pelan. Perlahan Rehan melepaskan genggamannya. Anissa pun keluar kamar dengan menghela napas panjang. Kenapa harus seperti ini? Aku gak nyangka kamu bisa selemah ini. Maafin aku mas, ucapannya dalam hati. Anissa menuruni anak tangga lalu masuk ke dalam dapur. Dapur sudah sepi karena ketiga ART-nya sedang mengerjakan pekerjaan lain. Saat sedang memasak bubur, Indah datang menghampiri. Lagi ngapain nyonya? Tanya Indah. Oh ini lagi bikin bubur, jawab Anissa. Emangnya Tuan Rehan sakit apa? Kok sampai dokter yang datang ke sini? Tanya Indah. Gak sakit apa-apa kok, cuman kecapean saja. Kenapa? Anissa balik bertanya. Gak apa-apa, sini biar aku saja yang buat buburnya, pinta Indah. Gak perlu, dia tidak biasa makan bubur buatan orang lain selain istrinya. Lebih baik kamu kerjakan pekerjaan yang lain, ujar Anissa. Sebenarnya Anissa tidak tahu apakah Rehan pernah makan bubur atau tidak, tapi Anissa tidak ingin Indah atau Jenny yang membuatkan bubur untuk suaminya. Entah kenapa rasanya tidak rela jika ada orang lain yang menyiapkan makanan untuk sang suami. Dengan perasaan kesal karena tidak diperbolehkan membuat bubur, Indah pergi membawa sebuah kemoceng dan lap di tangannya. Setelah bubur matang, Anissa membawa bubur itu ke kamarnya. Anissa meletakkan mangkuk berisi bubur di atas meja rias dan membantu Rehan untuk duduk. Makan dulu ya mas, habis itu minum obatnya, titah Anissa. Rehan mengangguk tanpa membantah. Anissa menyuapi Rehan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Pelan-pelan suapin demi suap, bubur itu masuk ke dalam mulut Rehan. Cukup, ucap Rehan. Dikit lagi mas, habisin ya, ujar Anissa. Aku udah kenyang, ujar Rehan. Ya sudah, kalau nggak mau, minum obatnya saja, ucap Anissa. Anissa mengambil satu persatu obat yang diberikan oleh Dr. Robert dan memberikannya pada Rehan. Setelah obat selesai diminum, Anissa membantu Rehan untuk berbaring kembali. Istirahatlah mas, pinta Anissa. Rehan memejamkan matanya dengan menggenggam tangan Anissa dengan erat seakan tidak ingin Anissa beranjak walau satu langkah pun. Kakak, kulihat gak hari ini? Tanya Cecil yang masih berdiri di sana. Kuliah Sil, tapi mungkin ikut online saja. Aku gak bisa ninggalin kakakmu dengan keadaan seperti ini, ujar Anissa. Ya sudah, kalau gitu aku juga gak akan kemana-mana. Kalau kakak butuh bantuan, panggil Cecil saja ya, ujar Cecil. Ya Sil, pasti orang pertama yang aku panggil kamu, ucap Anissa. Kalau gitu aku ke kamar dulu, ujar Cecil. Sepeninggalan Cecil, Anissa mengalihkan pandangannya ke arah sang suami. Dipandangnya wajah lebam milik Rehan dengan seksama. Muka yang lebam dan bibir yang bengkak membuat wajah tampan penuh ketegasan itu berubah menjadi wajah yang menyedihkan.
Gak nyangka kamu akan seperti ini mas. Maafin aku sayang sama. Aku sayang kamu mas. Lekas sembuh sayang, ucap Anissa lirih. Terdengar sebuah ponsel berdering. Dilihatnya ponsel yang di atas meja yang ternyata ponsel milik Rehan. Dilihatnya nomor tak dikenal di layar ponsel itu. Lama Anissa memandang ponsel tersebut dan akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. Halo Rehan sayang, terdengar suara yang tidak asing di telinga Anissa. Namun Anissa hanya diam. Dia ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh wanita di seberang telepon itu pada suaminya. Bagaimana kabarmu? Apakah masih baik-baik saja? Tanya wanita itu. Anissa masih tetap diam tanpa mengucap sepatah kata pun. Oh ya, udah diceraikan belum sama istri bodohmu itu? Dia pasti shock banget kan lihat ciuman kita berdua kemarin. Gimana? Lebih manis bibirku kan? Jangan lupa kalau udah resmi cerai bilang sama aku. Aku siap menjadi penggantinya, oke? Ujar wanita tersebut. Lagi-lagi Anissa masih tetap diam tanpa membalas ucapan wanita itu. Rey, harusnya kamu itu mau pas aku ajak main. Biar kamu tahu kalau aku lebih jago dalam memuaskanmu daripada istrimu itu. Kamu sih sok jual mahal segala sama aku, tapi kamu tenang saja, aku masih tetap nunggu kamu pisah sama istri kamu kok, ucap wanita itu lagi. Kali ini Anissa tidak bisa diam lagi, dia begitu geram mendengar apa yang dikatakan oleh wanita di seberang telepon yang tidak lain adalah Michelle. Sepertinya Anda salah memilih lawan Nona Michelle. Ternyata begini sifat seorang model internasional yang diam-diam oleh semua orang. Kalau mereka mengetahuinya, pasti mereka akan sangat kecewa dengan Anda dan bisa saja mereka akan berubah menjadi benci dan memaki Anda. Tapi saya berterima kasih karena berkat peran Anda di dalam rumah tangga saya bisa melihat seberapa besar cinta dan kesetiaan suami saya terhadap saya, ucap Anissa. Kak, kenapa ponsel Rehan ada di kamu? Tanya Michelle. Emangnya kenapa? Wajar bukan kalau ponsel suami dipegang oleh istrinya? Aku tahu kamu sangat berharap bisa kembali pada suami saya kan? Tapi sayangnya suami saya lebih memilih istrinya daripada pelakor sepertimu, ujar Anissa. Sialan, berikan ponsel itu pada Rehan, bentak Michelle. Atas dasar apa Anda memerintah saya? Kalau ada pesan lain yang ingin disampaikan, bilang saja padaku, saya akan menyampaikannya saat suami saya bangun, ujar Anissa. Dasar wanita murahan, asal kamu tahu, Rehan hanya menginginkan tubuhmu, jadi kamu jangan bersenang hati karena saat Rehan sudah bosan denganmu, dia akan meninggalkanmu dan kembali padaku. Karena hanya aku wanita yang dia cintai dan pantas menjadi pendampingnya, ujar Michelle dengan suara tegas. Oh ya, kalau dia mencintaimu, dia tidak akan memohon-mohon agar saya tidak meninggalkan dia. Dan saya rasa jika dia hanya menginginkan tubuhku, dia pasti mau menerima tubuh murahanmu itu. Dan nyatanya dia hanya ingin melakukannya dengan istri sahnya saja, tegas Anissa. Sialan kamu, tunggu saja, aku tidak akan membiarkan kalian hidup bahagia, ancam Michelle. Sebelum Anda menghancurkan keluarga saya, Anda sendiri yang akan lebih dulu hancur. Anda harus ingat siapa suami saya, ucap Anissa. Tanpa menanggapi ucapan Anissa, Michelle langsung memutuskan sambungan teleponnya. Anissa mengembuskan napas kasar. Ternyata memang benar Rehan tidak mengkhianatinya. Kini dia yang merasa bersalah karena telah membuat Rehan terbaring lemas seperti itu. Didekatinya Rehan, dia dan dibelainya kepala Rehan dengan lembut. Seandainya semalam aku nggak ninggalin kamu sendirian di kamar, pasti kamu nggak akan melakukan ini semua. Maafin aku mas, aku salah karena nggak langsung percaya padamu, gumam Anissa lirih. Anissa mengalihkan pandangannya ke segala penjuru kamar yang sangat berantakan. Kamar itu kedap suara sehingga apapun yang terjadi di dalam kamar itu akan terdengar oleh siapapun di luar kamar itu. Anissa bangkit dan mulai membereskan kekacauan yang sudah Rehan lakukan. Bisa saja Anissa meminta Bibi atau yang lain untuk membereskan kamarnya, tapi dia tidak suka jika orang lain masuk dan berlama-lama di dalam kamar itu. Dia lebih memilih membersihkan sendiri kamarnya daripada harus meminta bantuan pada ART-nya. Kedepannya aku janji akan lebih hati-hati lagi. Aku akan mendengarkan penjelasanmu terlebih dahulu.
Tapi aku juga sakit mas melihat suamiku sendiri bercumbu dengan wanita lain. Hatiku sangat sakit mas, ucap Anissa dalam hati. Tak terasa air mata kembali menetes membasahi pipinya. Siapa yang tidak sakit hati jika melihat suaminya sedang berciuman dengan wanita lain? Terlebih wanita itu orang yang pernah ada di masa lalunya. Anissa segera menghapus air matanya saat ponselnya berdering. Dilihatnya sebuah nama teman sekelasnya di layar ponsel. Anissa segera mengangkatnya. Orang yang menelpon Anissa hanya mengingatkan Anissa bahwa sebentar lagi kelas akan dimulai dan Anissa harus bersiap untuk mengikuti kelas melalui online. Anissa meninggalkan pekerjaannya yang belum selesai dan bergegas untuk bersiap. Setelah siap, Anissa mengambil laptopnya dan mulai mengikuti kelasnya. 1 jam berlalu, akhirnya kelas online selesai. Anissa segera membereskan kekacauan di kamarnya itu. Anissa selalu selesai tepat saat Rehan membuka matanya. Sayang, panggil Rehan. Ada apa mas? Tanya Anissa. Kenapa kamu rusuh begitu? Tanya Rehan. Ini aku habis beresin kamar, mas mau minum atau mau makan lagi? Biar aku bikinin bubur lagi, ujar Anissa. Maaf karena aku sudah membuat kacau, ucap Rehan lirih. Tak apa mas, harusnya aku yang minta maaf karena gak langsung percaya sama kamu. Maaf, aku udah salah paham, ujar Anissa. Harusnya aku lebih bisa jaga diri dari wanita itu. Dia terlalu cepat melakukannya sampai aku tidak bisa menghindar, jelas Rehan. Sudahlah, aku nggak mau mengingatnya lagi. Yang terpenting sekarang mas harus fokus sama kesembuhan mas. Gak mungkin kan kalau mas mau keluar dengan keadaan seperti ini, ujar Anissa. Rehan menganggukkan kepalanya. Dia sangat bersyukur karena tidak salah memilih istri. Anissa yang polos dan cupu itu ternyata lebih baik dari wanita yang pernah dia temui. Terima kasih sudah menjadi istri yang sempurna di mataku. Aku janji tidak akan meninggalkanmu apapun yang terjadi dan aku tidak akan pernah menggantikanmu dengan siapapun, ucap Rehan. Aku tidak butuh janjimu mas, cukup buktikan saja apa yang kamu ucapkan karena janji saja tidak cukup jika tidak dilengkapi dengan bukti yang nyata, ujar Anissa. Apapun akan aku lakukan untukmu, ujar Rehan. Mereka berdua saling memandang dan saling melempar senyuman. Ketulusan dan besarnya cinta mereka berdua yang menjadi penguat untuk kelangsungan rumah tangga mereka. Kepercayaan yang mereka berikan satu sama lain pun sangat berpengaruh pada keharmonisan mereka berdua. Nah segitu dulu ya bab 119-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe juga. Bye bye.